Pernah gagal? Nggak usah khawatir, manusiawi. Cuman jangan sampai kemudian kita terjebak lama dalam kegagalan, ya, sehingga kita tidak bangkit. Nah, bagaimana supaya kita bangkit dari kegagalan? Sehingga justru setelah kegagalan hidup kita itu jauh lebih berkualitas, jauh lebih berkelas. Tonton video ini hingga tuntas dan jangan lupa juga share kepada sebanyak-banyaknya orang, khususnya mungkin yang pernah Anda lihat gagal dan kemudian dia terpuruk, supaya kemudian dia bangkit setelah nonton video ini. Ada yang nyeletuk kepada saya, "Beh, enak ya jadi motivator, jadi inspirator. Kayaknya hidupnya nggak pernah gagal. Kayaknya hidupnya lurus-lurus aja gitu ya." Saya bilang, siapa bilang nggak pernah gagal? Setiap manusia pasti pernah gagal. Sekelas Nabi pun pernah gagal. Orang-orang hebat yang di dunia itu pun pernah gagal. Lah siapa saya? Saya tidak sehebat orang-orang yang hebat di dunia, apalagi sekelas Nabi, ya pasti pernah gagal lah ya. Saya pernah melamar ditolak, ya pernah bisnis bangkrut, pernah lagi training diusir oleh salah satu direksi, ya pernah gagal ya. Kalau sekolah pernah nggak naik kelas gitu ya. Pak nulis buku pernah gagal ya, terjual cuma sekali cetak, ya akhirnya rugi. Banyaklah kegagalan yang kemudian saya peroleh. Pernah gagal juga menjodohkan orang, dan yang gagal saya jodohkan justru anak saya. Jadi berbagai kegagalan sudah mendatangi kehidupan saya. Bahkan belum lama ini ya, setelah COVID itu, ya saya nutup 2 perusahaan saya. Gagal ya, hilang berapa miliar investasi di situ. Gimana Mbak Jamil mengatasi kegagalan? Kok kelihatannya hidupnya happy-happy aja. Kayaknya kok fun-fun aja gitu ya, lurus-lurus aja. Ya bagi saya kegagalan itu adalah bagian dari kehidupan. Ya, hidup ini berpasangan ya, tidak selalu berhasil. Kalau kita nonton film jagoannya itu nggak pernah kalah ya, nggak ada konflik, berhasil terus kan nggak asik ya. Pasti ada hal-hal yang kemudian membuat menarik karena ada petualangan, karena dia berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan musuh, ya berhadapan dengan berbagai kegagalan. Nah, kalau Anda bertanya, bagaimana caranya saya menghadapi kegagalan-kegagalan yang terjadi supaya recovery-nya itu cepat gitu. Nah, saya punya pola. Boleh Anda ambil ya kalau memang cocok buat Anda, atau mungkin sekedar inspirasi buat Anda, sehingga juga Anda perlu menciptakan pola versi Anda gimana kalau menghadapi kegagalan. Kalau saya, yang pertama berdamai dengan kegagalan itu. Ya, bukan malah menolak gagal ya, bukan malah marah-marah dengan kegagalan itu, tapi berdamai. Gimana caranya berdamai? Saya banyak cara yang saya lakukan ketika saya berdamai dengan kegagalan ya. Misalnya kalau gagalnya berhubungan dengan orang ya, maka saya menggunakan banyak cara. Boleh jadi orang itu saya bayangkan duduk di kursi tempat saya ya, di ruangan kerja saya, dan kemudian dia ada di situ, maka saya maki-maki. Padahal orangnya nggak ada itu ya. Kamu keterlaluannya, tega-teganya nipu saya. Kamu keterlaluannya, tega-teganya bawa lari uang saya. Ya, pokoknya semua hal yang kotor diucapkan. Ya, nggak akan menimbulkan apa-apa, nggak akan menimbulkan respon apa-apa. Kenapa? Karena yang kita omongin cuma kursi kosong. Kita hanya membayangkan orang itu ada di situ. Ya, itu sampai tuntas. Bahkan kadang-kadang kata-kata kasar, mungkin kebun binatang juga keluar, nggak apa-apa ya, karena kita mengucapkan itu kepada benda mati, nggak akan ada respon yang kemudian diberikan. Nah, ungkapkan sampai puas gitu ya, tidak boleh ada tersimpan grundel di dalam hati. Bahkan terkadang-kadang dalam bahasa diludahin cuh ya. Itu lega gitu. Atau kemudian kalau khawatir ketahuan orang, karena kalau saya sudah bicara dengan benda mati itu saya teriaknya keras gitu, supaya istri nggak mendengar, orang lain nggak mendengar. Akhirnya saya tulis surat ya, ruangan saya kunci, saya tulis ya, misalnya yang menyakiti kita namanya Mr. M ya, atau Mr. X ya, kita tulis kepada Mr. M atau Mr. X, Anda ini keterlaluan, memperlakukan saya seperti ini, tulis semuanya ya. Diungkapkan semua kejengkelan kita, diungkapkan semua kemarahan kita, nggak boleh ada yang tersimpan. Selalu saya punya prinsip, hati kita itu adalah suci, hati kita mulia, maka tidak boleh hal-hal kotor itu berada di hati kita, berada di
disimpan di dalam hati kita. Keluarkan sebanyak-banyak, sepuas-puasnya. Dan kalau kemudian sudah dikeluarkan, masih bagian dari berdamai dengan kegagalan itu, akhirnya apa? Saya tulis, oh hikmah dari kejadian ini, hikmahnya saya tulis. Ya, kemudian karena ada hikmah itu, maka kemudian saya ucapkan terima kasih kepada orang yang telah membuat saya gagal itu. Dan kemudian di bawahnya saya tulis, saya telah memaafkan Anda, Mr. X atau Mr. M, terima kasih atas pembelajaran yang kau berikan. Ditulis suratnya, setelah itu suratnya disobek. Saya sering menyebutnya apa itu? Unsend letter gitu. Nah biasanya kalau kayak itu sudah plong tuh. Ketika kita sudah plong, itu berarti kita sudah berdamai dengan kegagalan. Baru kita masuk langkah yang kedua, yaitu apa? Acceptance, ridho. Dan ridhonya ini supaya kemudian mendarah daging diucapkan. Ya Allah, aku ridho, aku ikhlas dengan kejadian ini. Aku menerima rasa sakit ini, aku menerima kekecewaan ini, ya. Dan akhirnya apa? Aku mohon kepadamu, tambahkan kebaikan ke dalam diriku, ya. Dan aku yakin Engkau memberikan ini ada hal baik yang aku peroleh. Aku berprasangka baik kepadamu, ya Allah. Ya. Acceptance plus prasangka baik, bahwa kejadian itu pasti ada pembelajaran yang kemudian bisa kita petik. Itu yang kedua. Langkah ketiga, ini. Kira-kira dengan kejadian itu, apa yang membuat saya bisa bertumbuh? Kalau saya dikasih pekerjaan itu supaya tidak berulang, gimana tuh? Kalau saya harus menangani bisnis itu supaya bisnis itu tidak ditipu oleh teman, apa yang kemudian saya lakukan? Saya perlu naikkan kelas. Kelas apa yang perlu saya naikkan? Kalau saya berkaitan dengan misalnya waktu itu melamar, ya, bagaimana kalau nanti melamarkan putri saya atau putra saya tidak kemudian ditolak? Apa yang kemudian perlu dilakukan? Itu selalu ada pembelajaran yang kemudian apa yang perlu saya lakukan untuk saya naik kelas? Apa yang perlu saya lakukan supaya kejadian itu tidak berulang dalam kehidupan saya? Ya, apa yang kemudian hal-hal baik yang kemudian perlu dihadirkan, diciptakan supaya kemudian hal itu tidak menimpa saya lagi? Selalu ada hal-hal yang kemudian kita pikirkan untuk membuat kita bertumbuh. Insya Allah kalau seperti ini, ya, itu kegagalan membuat kita lebih move on dan jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Jadi boleh jadi gagal karena waktu itu pekerjaan yang kita lakukan atau bisnis yang kita kembangkan itu memerlukan kemampuan 8, sementara kemampuan kita masih 5. Maka gagal kita, ada selisih 3 yang kurang. Maka begitu kegagalan itu berlangsung, kita perlu memastikan bahwa kita perlu naik kelas dari 5, 6, 7, 8, dan mungkin 9. Sehingga kemampuan kita, kualitas kita jauh lebih tinggi, jauh lebih besar dari masalah yang menjadi sumber kegagalan dalam hidup kita. Insya Allah saya selalu menggunakan 3 tahapan ini untuk kemudian memaknai kegagalan yang menimpa dalam diri saya. Gitu ya. Nah, termasuk kalau seandainya sudah membuat video menyesuaikan waktu, kok ternyata nggak ditonton banyak orang ya, ternyata tidak memberikan dampak kepada banyak orang ya, saya menggunakan 3 urutan tadi. Nah, Anda boleh mengikuti apa yang saya sampaikan, Anda boleh mencari pola sendiri, yang jelas jangan terjebak pada kegagalan. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya kegagalan itu bumbu kehidupan yang itu akan menumbuhkan kita. Silakan praktekkan 3 langkah yang sudah saya sampaikan.